Di sisi lain, penurunan imbal hasil SBN ini juga menjadi kabar baik bagi pemerintah karena makin rendahnya yield, maka makin ringan pula biaya utang yang harus dibayarkan pemerintah. Pemerintah jadi mampu deh untuk menerbitkan utang baru dengan biaya yang lebih murah serta beban pembayaran bunga dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN bisa lebih ditekan. Sehingga dampaknya apa? Memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi pemerintah. Kemudian kita ke slide yang keempat. Nah, kalau dilihat dari grafisnya, peningkatan minat masyarakat kepada SBN dengan tenor panjang ternyata nggak terjadi pada beberapa saat terakhir ini saja, melainkan sudah dari beberapa tahun terakhir. Bahkan pada September 2025 kemarin, harga atau yield Indonesia sempat mencetak rekor terendahnya sepanjang sejarah sejak pasca pandemi, di mana terparkir di angka 5,92%. Oleh karena itu pemirsa, fenomena melandainya yield SBN 10 tahun di akhir ini bukan sekedar pergerakan teknikal, tetapi perubahan selera risiko pasar. IHSG memang menjadi salah satu sentimen, tapi bukan satu-satunya. Dan yang pasti, ketika pasar saham tertekan dan investor cenderung panik, masyarakat akan lebih beralih ke instrumen investasi seperti SBN yang cenderung stabil. Di satu sisi, ini jadi sinyal kuat bahwa adanya ketidakpercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia. Tetapi di sisi yang lain, ini jadi peluang pemerintah untuk memperkecil defisit APBN karena bunga yang kian rendah. Jadi pertanyaannya apa? Jika yield terus menurun, apakah pemerintah dapat membalikan keadaan krisis menjadi peluang? Ya pemirsa, tampaknya memang IHSG sudah pelan-pelan pulih, apalagi sampai dengan pukul 3 tepat ini sudah terapresiasi 1,62% dan kini sudah pelan-pelan menanjak kembali ke level 8.200-an. Apresiasinya cukup tinggi sampai dengan 137 poin dari level pembukaan hari ini. Apakah ini menjadi pertanda baik untuk IHSG yang sudah pelan-pelan menjadi lebih sehat? Kita akan simak terus pergerakannya sampai dengan penutupan perdagangan nanti. Tapi sebelumnya saya sapa terlebih dahulu pemirsa yang sudah menanti. Halo, selamat sore. Anda menyaksikan Closing Bell bersama dengan saya Syafina Sansyad. Dan berikut topik utama pilihan redaksi sore hari ini. Presiden RI Prabowo Subianto resmi membentuk panitia seleksi pemilihan calon pengganti anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa ditetapkan sebagai ketua panitia seleksi.